Selamat pagi, Sir Stephen dan teman-teman. Kami dari kelompok seni swakarya. Kami pagi ini akan mempresentasikan mengenai rangkuman dari week 2 sampai week 7 yang beranggotakan oleh Safira, Deananda Putri, saya Lydia Rotua, Pravnia Elsa, dan Salsabila Azhara. Di week 2 akan menjelaskan tentang MVP, yang ketiga menjelaskan tentang product requirement details, week 4 akan menjelaskan tentang entrepreneurial teams and modeling teams effectiveness, yang kelima akan menjelaskan search marketing program and strategi, yang keenam akan menjelaskan tentang brand planning. Kemudian saya akan menjelaskan bagian MVP atau minimum viable product. MVP adalah salah satu strategi pengembangan produk yang umumnya dilakukan oleh startup. Produk dengan serangkaian fitur dasar yang dianggap cukup unik untuk menarik perhatian pengguna. Kemudian, apa sih tujuan dari pembuatan MVP? Yang pertama itu untuk meluncurkan produk. Yang kedua adalah menguji produk pada penggunaan sungguhan, supaya bisa mendapat feedback yang lebih dari apa yang ditampilkan. Yang ketiga, menghemat pengeluaran, karena biasanya startup belum memiliki pendanaan yang matang seperti perusahaan korporat. Maka dengan membuat MVP itu adalah solusi yang tepat, karena bisa membuat produk yang sederhana sekaligus mendapat feedback dari pengguna. Yang keempat, ada risiko untuk kegagalan lebih kecil. Selanjutnya adalah tiga karakteristik utama MVP adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai yang cukup menarik pengguna. Yang kedua, menunjukkan manfaat di masa depan. Yang ketiga, memberikan feedback atau umpan balik untuk pengembangan produk. Yang selanjutnya adalah manfaat dari MVP. Yang pertama, fokus yang lebih mendalam pada fungsi inti produk. Yang kedua, kejelasan pada visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, pengembangan hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang keempat, pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan. Yang kelima, user interface yang lebih rapi dan jelas. Yang keenam, waktu rilis produk menjadi lebih terjadwal. Yang ketujuh, fleksibilitas dan pembaruan pada produk yang sifatnya konstan. Yang terakhir, mengurangi risiko kerugian selama proses development. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Delan. Saya Salsabila Azhara, saya akan mempresentasikan materi week 3 yaitu Product Requirement Details. Product Requirement Details adalah jenis dokumen visual berisi fungsionalitas produk dasar. Sebagai dokumen, PRD umumnya digunakan manajer produk untuk menentukan pesanan dan penugasan tertentu terkait suatu proyek pengembangan produk. Berikut adalah manfaat Product Requirement Details. Yang pertama, PRD menggabungkan setiap langkah dalam gambaran lengkap dari suatu produk dengan pilihan untuk memasukkan atau mengecualikan beberapa fitur dan mendeteksi potensi masalah di waktu yang tepat. Yang kedua, PRD membantu visualisasi waktu yang dibutuhkan untuk proses pengembangan proyek atau produk. Yang ketiga, PRD membantu tim pengembang untuk memahami anggaran yang dibutuhkan dalam proses pengembangan produk. Yang terakhir, PRD secara khusus membantu mewujudkan sinergi dan rasa pengertian yang komprehensif antara klien dan tim pengembang. Lanjut. Berikut adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam Product Requirement Details. Product Requirement Details yang baik adalah dokumen dengan potensi verifikasi tinggi. Persyaratannya terukur dan tidak subjektif, serta klien mampu pengembang dapat menguji validitasnya dalam proses pengembangan produk terkait. PRD memiliki beberapa hal penting yang dapat membuatnya sangat penting, seperti berikut. Yang pertama, ringkas dan jelas. Kenapa ringkas dan jelas? PRD tidak hanya dibaca dan dipahami oleh tim pengembang produk, tetapi juga para klien yang memesan produk tersebut. Hal ini tentunya menurut PRD dibuat secara ringkas dan jelas agar tidak bertele-tele. Yang kedua adalah tuntas dan selesai.
Kenapa tuntas dan selesai? Baik tim pengembang maupun klien tentu tidak ingin membaca PRD yang rumpang atau masih kosong di berbagai tempat. Mereka ingin memahami sebuah PRD yang sudah selesai dan tuntas sehingga semua informasi ada di sana. PRD harus mencakup semua informasi yang lengkap, di mana PRD pun diharapkan telah meliput seluruh kebutuhan produk hingga perangkat tambahan yang diperlukan. Yang ketiga ada konsistensi. Kenapa konsistensi? Pembuatan PRD memerlukan penyelarasan atau sinkronisasi yang utuh oleh semua anggota tim pengembang, manajer produksi, dan klien. Hal ini dibutuhkan agar PRD dibuat secara konsisten dan tidak berubah-ubah. Yang keempat ada mudah dilacak. Dokumen PRD juga diharapkan dapat dan mudah dilacak atau ditelusuri kembali. Hal ini nantinya berhubungan dengan pemasaran dan proses akhir dari suatu produk di mana terdapat indeks penomoran atau anotasi terhadap produk klien. Yang terakhir ada kelayakan. Kenapa kelayakan? PRD secara umum berisi seluruh persyaratan dalam proses pembangunan produk. Hal ini tentunya harus dipastikan apakah seluruh persyaratan tersebut sudah layak atau belum. Next. Berikut adalah perbedaan PRD dengan MRD. Untuk yang perbedaan pertama, PRD subjek dokumennya adalah tim pengembang produk dan klien. Sementara MRD subjek dokumennya adalah tim riset, pasar, dengan manajer produk. Perbedaan yang kedua adalah kalau PRD berisi persyaratan-persyaratan yang digunakan dalam proses pengembangan produk. Kalau MRD berisi tentang ukuran pasar, jenis atau target pelanggan, hingga pesaing dengan produk serupa di pasaran. Perbedaan yang ketiga, PRD adalah menggambarkan proses dan perencanaan pengembangan produk. Sementara MRD menggambarkan peluang produk di pasar secara menyeluruh. Yang terakhir adalah PRD orientasinya pada keberhasilan pengembangan produk, sementara MRD orientasi pada potensi penjualan produk di pasar. Tips membuat produk requirement details. Yang pertama adalah diskusi dan sinergi. Kenapa diskusi dan sinergi? Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa subjek dan dari PRD adalah tim pengembang dan juga klien. Hal ini membuat PRD harus disepakati dan dipahami secara bersama. Adanya kesepakatan antara pihak dapat dilakukan dengan diskusi dan sinergi antara manajer produk, tim pengembang, dan klien. Kesesuaian permintaan klien atas sebuah produk perlu disesuaikan pula dengan sumber daya teknis dan manusia dalam tim pengembang. Yang kedua adalah pemantapan dan pembagian kerja. Seperti halnya pekerjaan proyek secara umum, PRD juga mencangkup pemantapan bagian-bagian produk yang akan dikerjakan beserta pembagian tim kerja pada tiap-tiap sub-bagian. Adanya pemantapan dan pembagian kerja yang secara tercantum pada PRD akan memudahkan tim pengembang untuk fokus pada bagian kerjanya dan meminimalisasi potensi kecacatan atau revisi. Yang terakhir adalah evaluasi. Meski dibuat untuk meminimalisasi revisi, namun PRD bukan berarti tertutup untuk evaluasi. Adanya persyaratan dalam pengembangan produk tentunya juga tetap terdapat resiko di dalamnya. Proses evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dan kesepakatan antara pihak agar perbaikan yang dilakukan tidak keluar dari jalur produksi. Saya Ula Safira akan menjelaskan tentang sesi 4, Entrepreneurial Teams and Modeling Team Effectiveness. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan atau PKMK merupakan program kreativitas mahasiswa dalam menciptakan aktivitas usaha. Dalam PKMK, tim mahasiswa berlatih membuat kreativitas produk usaha yang dibutuhkan masyarakat atau pasar. Melalui program PKMK, mahasiswa memiliki kesempatan yang luas untuk meningkatkan kompetensinya dalam berkreasi dan berinovasi menciptakan produk baru. Juga meningkatkan wawasan dan pengalamannya dalam berwirausaha. PKMK ini dilaksanakan di dalam dan di luar kampus dengan rentang waktu 3-4 bulan efektif atau dalam 1 semester. Next. Apa sih tujuan PKMK? Tujuan PKMK 1. Memotivasi atau mendorong minat dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif sebagai bekal kewirausahaan sebelum atau setelah menyelesaikan studi. 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk praktek wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif. PKMK diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri bangsa. Next. Selanjutnya, konsep pelaksanaan program.
Program PKMK dilaksanakan secara luring dalam suasana new normal. Aktivitas yang dilakukan secara luring adalah aktivitas dalam program PKMK yang dilakukan secara kontak fisik langsung. Terjadi pertemuan beberapa orang dan berinteraksi langsung dalam pengerjaan program PKM dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kriteria pengusulan. 1. Peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan diploma 3 atau D3, diploma 4 atau D4, atau strata 1 atau S1 di seluruh PT di bawah Kemendikbud Ristek yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDD IKTI. Mahasiswa yang sudah menyandang gelar diploma D3, sarjana terapan D4, sarjana S1, atau yang sedang mengikuti pendidikan profesi dan koas atau farmasi kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan lainnya. Tidak diperbolehkan mengusulkan proposal PKM. 2. Kelompok pengusul berjumlah 3 sampai dengan 5 orang. Terdiri dari 1 orang, kedua dan 2 sampai dengan 4 orang anggota. 3. Nama-nama pengusul atau ketua dan anggota harus ditulis lengkap atau tidak boleh disingkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Dea Nanda Putri, saya ingin menjelaskan tentang Year in Search 2021. Dalam Year in Search 2021, Google Indonesia mengungkap masyarakat masih mencari informasi soal COVID-19. Di daftar overall trending atau tren keseluruhan, masyarakat aktif mencari informasi soal vaksin COVID-19, pencegahan COVID-19, peduli lindungi, hingga PPKM diperpanjang. Masyarakat Indonesia memikirkan cara untuk pulih dari pandemi dengan bertanya, cara mengembalikan indera penciuman, cara meningkatkan saturasi oksigen, hingga pencegahan COVID-19 di Google Search. Next. Berikut adalah contoh-contoh yang saya dapatkan dari Google Search. 1. Digital mainstream. Jika dilihat pada tahun 2020, jutaan konsumen bermigrasi secara online. Tahun 2021 menunjukkan daya tahan digital, dari mulai berbelanja hingga layanan penggunaan baru yang mungkin memulai perjalanan online mereka karena kebutuhan sekarang secara tidak langsung memperdalam penggunanya. Yang kedua, hidup diperiksa ulang. Pandemi COVID-19 menciptakan titik belok yang membuat orang menilai kembali prioritas dirinya dan keluarganya serta memprioritaskan kebutuhan hidup masing-masing seperti membeli barang online, mengonsumsi informasi melalui sosial media, dan mencari hiburan baru tanpa harus bertemu dan berkumpul di luar. Yang ketiga, menjembatani jarak, beralih dari menemukan koneksi singkat menjadi menemukan cara baru untuk mengapresiasikan diri dan memelihara hubungan yang lebih dalam dan berkelanjutan baik secara online maupun offline. Next. Pada tahun 2021, migrasi digital Indonesia berlanjut dengan orang-orang online untuk mengakses layanan yang terganggu oleh penutupan fisik. Pada tahun pertama saja, 21 juta orang Indonesia menjadi konsumen digital baru. Bahkan saat ruang offline mulai terbuka, konsumen yang semakin nyaman dengan dunia digital masih mengandalkan platform online untuk penemuan atau penelitian. Sekitar 80% orang Indonesia mengatakan bahwa mereka membutuhkan sumber informasi terpercaya sebelum mengklik beli, dan 94% ingin membaca sebanyak mungkin informasi yang relevan atau terpercaya sebelum melakukan pembelian. Sekarang setelah perilaku konsumen tidak lagi hanya didorong oleh pandemi tetapi juga oleh gaya hidup digital first, mereka perlu mengatur diri mereka untuk tidak hanya tahan dengan COVID-19 tetapi juga tahan dengan masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama saya Prahmiyati, saya akan menjelaskan tentang brand planning. Brand planning adalah perencanaan merek yang mempunyai maksud dari proses pengalokasian sumber daya ke strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis yang mendorong merek lebih dekat untuk memberikan visi masa depan yang berharga. Next. Mengapa brand planning sangat penting? Karena strategi merek yang efektif membantu mengembangkan merek yang kuat. Ini mendefinisikan siapa yang akan menjadi sebagai sebuah bisnis
dan memfokuskan tujuan jangka panjang. Ini juga menetapkan tolak ukur untuk mengukur kemajuan terhadap. Tanpa strategi merek, kita tidak bisa memiliki cara untuk menilai apakah merek kita bergerak ke arah yang benar atau tidak. Next. Berikut adalah how to manage the brand planning process. Yang pertama ada strategic thinking, yang kedua ada brand positioning, yang ketiga ada brand plan, yang keempat ada marketing execution, yang kelima ada brand analytics. Next. Untuk memulai, lihat membangun profil target konsumen, kemudian bangun pertanyaan brand positioning yang menyeimbangkan manfaat fungsional dan emosional. Selanjutnya membangun brand idea yang akan terhubung dengan konsumen dan karyawan. Kemudian sejajarkan brand idea dengan brand promise, brand story, brand innovation, purchase moment, and the consumer experience. Bangun rencana strategic brand yang mengarahkan semua orang yang bekerja pada merek tersebut. Lay out the vision, purpose, values, issues, strategis, taktik, and goals. Terakhir, saat beralih ke eksekusi pemasaran, buat ringkasan kreatif, rencana inovasi, dan rencana saluran pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami.